Jangan lupa subscribe dan komen dan like. Makasih. Oke guys, hari ini kita berkunjung di kediaman Mas Hari, tepatnya di pusat pembenihan dan pembesaran produk pakan Tongwei. Selamat malam Mas Hari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya mau tanya-tanya ini Mas, apa keunggulan dan kekurangannya produk Tongwei ini Mas? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk produk pakan Tongwei ini terkhusus kita masih menggunakan untuk pakan lele, aja dulu sementara. Sebagian ada patin, tetapi kebanyakan yang masih digunakan adalah pakan lele. Keunggulan pakan Tongwei ini yang pertama, jumlah protein. Protein itu dia tinggi, 34 sampai ke 36% untuk protein. Keunggulan yang lain, tingkat kestabilannya. Tingkat stabil itu dalam arti untuk budidaya. Jadi per setiap siklus atau per setiap kita gunakan itu dia selalu stabil. Contoh stabil FCR-nya. FCR itu bisa hampir rata-rata di atas 100% untuk FCR-nya. Dan itu stabil dalam setiap kali budidaya, itu tidak pernah turun. Mungkin kalau untuk yang kelebihan lain, tingkat dari kestabilan ikan lele itu sendiri, misalnya lele itu dia lebih cepat besar. Rata-rata kita kalau untuk pembesaran ini kurang lebih 60 hari. Itu tebar benih dari ukuran berapa Mas 46, biasanya Mas? 4657. 4657 Mas ya. Nah ini untuk air itu Mas, biasanya selama dari awal tebar hingga panen itu pergantian air itu berapa hari Mas? Atau berapa kali? Sering kali ganti. Air itu tergantung cuaca dan tergantung tebar padat. Yang jelas kondisi air itu pengamatan kita hampir 3-4 hari itu selalu kita ganti. Terlebih untuk lele konsumsi. Lele konsumsi itu bisa 3 hari sekali itu minimal. Oke, untuk takaran pakannya Mas yang ideal itu seperti apa yang Mas Hari terapkan di kolamnya Mas Hari ini? Untuk takaran pakan lele ya, pakan lele itu mungkin kalau yang kita gunakan pakan Tongwei ini, kita dalam satu hari ini kita pemberian pakan 2 kali dengan jeda waktu sekitar 12 jam per 12 jam. Misalnya kalau pagi lepas terik sinar matahari itu jam 8 pagi, malam juga jam 8 pagi. Untuk pemberian takarannya kita tidak menggunakan takaran, sekenyang-kenyangnya kita kasih pakan. Dalam satu tempat ini kurang lebih kapasitas berapa ribu ekor benih Mas? Kalau tempat ini kurang lebih 5.000 ekor benih Mas ya. Nah ini sistem panennya itu seperti apa Mas? Dibikin 2 bulan sekali atau 1 minggu sekali? Kita sistemnya begini, kita sekali tebar 85.000, 2 bulan setelah tebar kita panen juga serentak. Kita paling menggunakan jeda, misalkan panen sortir yang A itu paling sekitar mulai umur 50 hari kita panen, mulai umur 60 hari kita panen, sampai di akhir itu kita umur 75 hari. Kenapa nggak dibikin lumintu gitu Mas, kayak setiap minggu atau setiap bulan? Artinya kalau yang sampai tanyakan itu berarti kita menggunakan durasi atau siklus Mas. Siklus dalam arti setiap bulan, yang Mas maksud itu dalam 1 bulan harus panen, berarti putaran dalam 1 siklus itu paling tidak kita harus setiap bulan, dalam 3 bulan itu setiap bulan kita tebar benih sekali gitu. Jadi setiap bulan tebar benih, yang nantinya 3 bulan ke depan dipastikan setiap bulan juga akan panen gitu Mas. Paling lambat tuh berapa hari Mas dari awal tebar? tergantung ukuran dan cuaca mas. Sebenarnya kalau ukurannya 4657 itu paling ya 75 hari lah mas. 75
tergantung ukuran yang dipanen mas. Permintaan bakul ikan itu kan beda-beda, ada yang mau panen 8-12 per 1 kilo atau ada yang panen 6 sampai ke 10 per 1 kilo. Kalau kita rata-rata manen itu di ukuran 6 sampai 10 per 1 kilo mas. Jadi kita biasa menggunakan waktu itu kurang lebih 75 hari. Jadi mintanya itu ikannya ikan yang besar-besar mas. Kalau 8-12 itu umur 60 hari, bahkan nggak sampai 60 hari udah panen itu mas. Oke. Untuk perbandingan nih mas, dengan pakan-pakan yang lain itu seperti apa mas yang udah Mas Hari rasakan sendiri? Kita bicara pakan, mungkin untuk pakan, karena mohon maaf saya juga bukan bukan sales ya. Iya. Bukan sales, kebetulan saya hanya pengguna tongwe, pengguna pakan tongwe, dan sekaligus di sini saya selaku agen eviseri yang di Kabupaten Tulambung Barat, yang dimana saya diberikan amanah untuk suplai pakan. Kebetulan suplai pakan ini yang kita gunakan keseluruhan mitra eviseri yang di sini hampir 95% yang diminta menggunakan pakan tongwe. Keuntungan dari per 1000 ekor benih itu kisaran modal berapa dan untungnya berapa mas? Kalau kita berhitung gini mas, kalau dalam hitung-hitungan budidaya kita menghitung biasanya per 10.000 mas. Per 10.000 ya mas ya? Itu biasanya kita menggunakan pakan kurang lebih 1 ton. Kurang lebih 1 ton dengan kos yang kita keluarkan antara benih dan pakan itu kurang lebih di angka 15 juta mas. Itu berikut listrik ataupun tenaga kerja. Jadi bisa dikatakan dalam per 1 kilo ikan itu kalau kita ketemu FCR 100%, kurang lebih modal ikan kita itu di angka 15.000 mas. Oke gitu. Jadi masih ada margin keuntungan yang lumayan mas ya? Margin keuntungan kita ya, namanya margin itu kan masih kotor ya, masih kotor. Mungkin kan adalah kalau untuk panen itu biasanya kita upah tenaga kerja panen kayak gitu kan istilahnya. Kenapa kok memilih di lele mas, nggak di ikan-ikan yang jenis lain seperti itu? Kalau di wilayah sini karena mungkin kan beda wilayah, beda ini ya, beda yang dibudidaya maksud saya, itu menyesuaikan sumber daya alamnya lah. Kalau misalnya seperti contoh yang ada di Jawa Barat, mungkin kalau di Lampung mungkin yang ada di Lampung Barat ataupun Lampung Utara, mungkin seperti di daerah Lampung Barat itu di daerah Danau Ranau atau Lampung Utara Werareng yang menggunakan air keramba atau air danau, itu biasa untuk menggunakan ikan nila emas seperti itu. Tapi kalau di tempat kita ini, karena tempat kita ini jauh dengan sungai, jauh dengan danau, jauh dengan bendungan, di sini hanya menggunakan media, kolamnya menggunakan kolam beton, ada juga yang menggunakan kolam tanah, ada yang juga menggunakan semi permanen, menggunakan terpal itu. Seperti itu mas. Dan sumber airnya kita menggunakan sumber bor mas. Sumber airnya langsung dari sumur bor ya mas ya? Untuk modal mas, itu per 1000 ekornya kisaran butuh modal berapa mas kalau menggunakan produk pakan tongwe? Kalau kita bagi tadi sudah saya katakan dari awal, untuk yang per 10.000 atau per 1 ton kos kita sekitar 15 juta, berarti kita bagi aja mas, bagi 10, berarti kurang lebih modal kita kalau per 1000 itu kurang lebih menghasilkan 1 kintal 1.500.000 mas. Oke, terima kasih buat Mas Hari dan salam sukses buat peternak lele. Sama-sama. Jangan lupa subscribe dan komen dan like. Makasih.